Sebelum gue lanjut, gue mau kasih disclaimer dulu nih, spoiler warning buat kalian yang belum menonton. Karena pembahasan ini kemungkinan akan full spoiler dari Ant-Man and Wasp: Quantumania. Mantap. Bagi kalian yang belum menonton, segera nonton dulu filmnya di bioskop kesayangan kalian. Baru balik lagi ke video ini kapanpun kamu mau, oke? Untuk kalian yang tetap kekeh untuk melihat, risiko ditanggung sendiri ya. Langsung saja nggak usah berlama-lama lagi, welcome to Zack Spot. Kehadiran Kang the Conqueror sebagai next big bad villain di Marvel Cinematic Universe yang juga muncul sebagai villain di Ant-Man and Wasp: Quantumania mantap akan menambah list ancaman besar baru untuk para hero-hero Marvel. Kang the Conqueror tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya variants. Nah, varian-varian dari Kang ini masing-masing memiliki role yang cukup berpengaruh pada berbagai universe atau Earth di komik. Seluruh variants dari Kang the Conqueror sepakat untuk membentuk suatu afiliasi atau perkumpulan besar yang terdiri atas banyak varians Kang. Yang paling terkenal ialah The Council of Kangs. The Council of Kangs adalah kelompok rahasia dari para varian Kang yang pertama kali diperkenalkan di Marvel pada komik Avengers issue 267 tahun 1986. Dalam komik, kelompok ini didirikan oleh Prime Kang, bertindak layaknya seperti dewan sidang yang akan menangkap dan menghukum para varian Kang karena dianggap lemah atau gegabah. Padahal sebenarnya Prime Kang melakukan hal ini karena dia ingin mengalahkan semua Kang agar hanya tersisa dirinya sendiri yang bisa menguasai multiverse. Prime Kang sebenarnya juga telah dimanipulasi oleh varian dirinya yang lebih tua bernama Immortus karena nantinya dialah yang akan menjadi Immortus selanjutnya. Kemudian kelompok varian Kang yang dianggap mempunyai status paling tinggi di antara kelompok sejenisnya adalah Council of Cross Time Kangs. Mengawali debutnya pada komik Avengers issue 292 tahun 1988. Kelompok ini sebenarnya terdiri dari para manusia, alien, dan hewan humanoid yang diceritakan berhasil mengalahkan robot-robot ciptaan Kang. Mereka menggunakan sisa-sisa teknologinya untuk menjadi Kang the Conqueror di berbagai universe. Musuh utama mereka tidak lain adalah Prime Kang yang pada akhirnya berhasil memusnahkan Council of Cross Time Kangs dengan menggunakan monster kabut Elliot yang bisa menghilangkan eksistensi seseorang dari keberadaan. Kemudian ada kelompok rahasia lain Kang yang bernama Kangs Club. Sengaja dibentuk oleh Kang Guru the Conqueror setelah dia diasingkan dari Kangs Collective. Tujuan utama Kang Guru membentuk kelompok baru ini tidak lain adalah karena ingin menyelamatkan semestanya, yaitu Larval Earth, dari para varian jahat Kang yang ingin menghancurkannya. Terakhir selanjutnya ada kelompok varian Kangs bernama Kangs Collective. Diperkenalkan pada komik Spider-Ham isu 4 tahun 2020. Kangs Collective sendiri sengaja dibentuk untuk mengawasi para varian Kang yang berpotensi untuk merugikan kelompok mereka sendiri. Kangs Collective sepakat untuk mengasingkan varian Kang dari Larval Earth yang bernama Kang Guru the Conqueror karena dia dianggap telah mempermalukan semua varian Kang. Can't be. Now who's the god? Lands to be conquered. The peace between reality. Tadi itu beberapa kelompok atau grup-grup yang terbentuk dari berbagai varians dari Kang. Sekarang kita akan bahas 6 varians yang memiliki role paling berpengaruh di komik dari Kang the Conqueror. Urutan pertama ada Immortus. Timekeepers alias para penjaga waktu dari Time Variance Authority TVA mengajari Immortus banyak hal tentang alam semesta, kekuatan kosmik, juga tentang waktu. Oleh karena itu, Immortus memiliki kecerdasan yang lebih hebat dibandingkan dengan varian Kang lainnya. Atas nama Timekeepers, Immortus pun sering menghapus beberapa timeline dari alternate dimension. Tidak hanya itu, dia juga mempunyai tugas untuk memburu serta memusnahkan Nexus Being yang mengganggu realitas, seperti Scarlet Witch, Senesek, Franklin Richard, Jean Grey, dan masih ada yang lainnya. Di komik, Immortus mengawali debutnya pada komik Avengers isu 10 tahun 1964 dan pernah wafat kembali ke sisinya pada komik Avengers The Terminatrix Objective isu 3 tahun 1993. Varian selanjutnya ada Ramatut. Ramatut adalah seorang Firaun zaman Mesir kuno yang pertama kali diperkenalkan di komik Fantastic Four isu 19 tahun 1963. Pada komik tersebut menceritakan tentang perjalanan waktu Nathaniel Richards yang pergi ke Mesir sekitar tahun 2160 sebelum Masehi. Nathan mengambil alih kerajaan Mesir dan menjadi Firaun menggunakan teknologi juga kecerdasannya. Kemudian dia mengganti namanya menjadi Ramatut. Selanjutnya menyuruh seluruh penduduk Mesir untuk datang memujanya, juga membangun
patung-patung besar sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan juga menolak dewa-dewa yang mereka sembah. Varian ketiga yaitu Scarlet Centurion. Mengawali debut pertamanya pada komik Avengers Annual Issue 2 tahun 1968. Nathaniel Richards alias Kang kembali melakukan perjalanan waktu yang membuatnya berbeda. Ia terjebak pada dunia modern saat ini. Dia kemudian bertemu dengan Dr. Doom secara singkat. Dari pertemuan tersebut, Kang membuat armor bernama Scarlet Centurion, satu set armor lengkap yang digunakan dalam pertarungan. Kang menggunakan armor Scarlet Centurion untuk menaklukkan Avengers dari dua realitas yang berbeda. Dia memanipulasi mereka untuk saling berhadapan dan menghancurkan satu sama lain. Varian selanjutnya yaitu Iron Lad. Mengawali debut pertamanya pada komik Young Avengers Issue 1 tahun 2005. Merupakan versi remaja dari Nathaniel Richards sekaligus merupakan pendiri dari Young Avengers. Dengan dilengkapi dan dipersenjatai armor Iron Lad, Nathaniel memiliki beragam kemampuan seperti membuatnya bisa terbang, memberinya kekuatan bertarung, dan daya tahan yang besar. Tidak hanya itu, armor Iron Lad juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu. Varian Kang selanjutnya yaitu Mr. Griffin. Mengawali debut pertamanya pada komik All New All Different Avengers Issue 1 tahun 2015. Mr. Griffin adalah varian dari Kang yang terjebak di masa kini. Dia mendirikan perusahaan bernama Kang Enterprise dan membayar para kriminal untuk membantu usahanya agar bisa bertumbuh semakin cepat. Kekuatan dan kemampuannya pada dasarnya masih sama dengan varian Kang yang lain. Kecerdasan dan teknologinya terbukti lebih luar biasa dengan mampu menguasai Vision. Mr. Griffin memprogram ulang Vision untuk menggunakannya melawan Avengers. Dia hampir mengalahkan beberapa superhero seperti Thor, Miss Marvel, dan Miles Morales. Terakhir, varian Kang yang keenam, Victor Timely. Victor Timely mengawali debutnya pada komik Avengers Annual Volume 1 Issue 21 tahun 1992. Kang melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 1901 dan mendirikan sebuah kota bernama Timely di wilayah Wisconsin. Saat berada di sana, ia menggunakan nama Victor Timely dan menjadi wali kotanya. Di Timely, Kang juga membangun Chronopolis, pusat kerajaannya yang menjadi tempat persimpangan berbagai timeline, sekaligus memantau setiap wilayah penaklukannya di seluruh timeline. I don't have to win. We both just have to lose. The Council of Kangs. Have you come to gloat? To mock my imprisonment? Sebenarnya masih ada beberapa lagi varian dari Kang the Conqueror seperti Kid Immortus, Kangaroo, dan Kamala Kang. Tetapi agar tidak kepanjangan, saya hanya menjelaskan beberapa yang mengambil role penting di komik. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai breakdown detail ending post credit scene, keseluruhan film Ant-Man and Wasp Quantumania Mantap akan dibahas oleh Bang Eka. Oh iya, kalau ada penjelasan lain yang mungkin pengen kalian tambahkan, jangan sungkan komen di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang telah bergabung di membership community. Dan terima kasih atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to sign out. My name's Alex Sansala bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.